Anda kembali menyaksikan program Kilas Balik Sepekan yang merangkum kegiatan pemerintah Kabupaten Bekasi periode 23 Agustus hingga 29 Agustus 2021. Bersama saya, Sinta Triana, berikut liputannya. Senin 23 Agustus 2021, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan memimpin rapat kerja bersama pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Rapat tersebut berlangsung secara virtual di Aula Kiai Haji Nur Ali Gedung Bupati Cikarang Pusat. Dalam kesempatannya, penjabat Bupati Bekasi mengharapkan pengisian jabatan eselon akan memberikan dampak baik pada peningkatan kinerja Pemkab Bekasi. Selanjutnya, penjabat Bupati Bekasi menghadiri rapat bersama Panitia Khusus 11 mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 yang bertempat di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Dirinya menyampaikan akan memberlakukan sanksi tindak pidana bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 dengan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat guna menurunkan lonjakan kasus aktif yang kini masih berada di level 4. Usai menghadiri rapat, penjabat Bupati Bekasi menyerahkan sebanyak 250 paket bantuan sosial bagi pedagang terdampak COVID-19 di Pasar SGC Cikarang Utara. Melanjutkan agendanya, penjabat Bupati Bekasi didampingi Kepala Dinas Sosial dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi beranjak ke Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran dalam rangka peletakan batu pertama bantuan bahan bangunan rumah atau BBR. Selasa 24 Agustus 2021, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Herman Hanafi mengikuti rapat koordinasi evaluasi PPKM level 3 secara virtual yang bertempat di ruang Comment Center Gedung Diskominfo Santik Cikarang Pusat. Di tempat terpisah, penjabat Bupati Bekasi memimpin rapat kerja bersama seluruh camat se-Kabupaten Bekasi yang bertempat di Aula Kiai Haji Nur Ali Gedung Bupati Cikarang Pusat. Dirinya mengapresiasi langkah para camat dalam upaya menangani COVID-19 di Kabupaten Bekasi, terutama dalam pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, penjabat Bupati Bekasi bergegas menuju Gedung Wibawa Mukti Cikarang Pusat untuk melepas secara resmi 20 orang kafilah asal Kabupaten Bekasi untuk mengikuti Lomba Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH tingkat Provinsi Jawa Barat yang ke-17. Kemudian masih di hari yang sama, penjabat Bupati Bekasi kembali memimpin rapat yang dilakukan dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Ciliwung Cisadane atau Cilicis dan BBWS Citarum. Berlangsung di ruang rapat Bupati Cikarang Pusat. Dirinya menekankan skala prioritas akan dilakukan pada kurang lebih 120 titik rawan banjir. Menurutnya, dengan melakukan skala prioritas percepatan pengendalian banjir, pemerintah dan instansi terkait dapat menyusun strategi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Mengakhiri kegiatannya, penjabat Bupati Bekasi memimpin rapat evaluasi pelaksanaan uji coba perusahaan industri sektor esensial untuk beroperasi penuh. Acara ini berlangsung di ruang Comment Center Gedung Diskominfo Santik, Cikarang Pusat. Rabu 25 Agustus 2021, penjabat Bupati Bekasi menghadiri kampanye launching vaksinasi anak usia 12 tahun ke atas. Bertempat di Distrik 1 Cikarang Selatan. Sebanyak 200 dosis Sinovac diberikan kepada peserta vaksinasi, yang 50 dosisnya diberikan pada anak berkebutuhan khusus. Beranjak pada kegiatan selanjutnya, penjabat Bupati Bekasi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Acara ini berlangsung secara virtual bertempat di ruang Comment Center Gedung Diskominfo Santik, Cikarang Pusat. Setelah itu, dirinya bergegas menuju ruang rapat Bupati untuk memimpin secara langsung rapat pembangunan jalan. Rapat tersebut membahas mengenai berbagai permasalahan infrastruktur jalan serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, penjabat Bupati Bekasi memimpin rapat pembahasan persetujuan perpanjangan penyewaan barang milik daerah dengan penunjukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, bertempat di ruang rapat Bupati Cikarang Pusat. Kamis 26 Agustus 2021, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan memimpin rapat lanjutan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan reformasi birokrasi atau RB. Rapat tersebut bertempat di ruang rapat Bupati Bekasi Cikarang Pusat.
Kemudian, penjabat Bupati Bekasi mengikuti penilaian kinerja dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2020 hingga 2021 yang berlangsung secara virtual di ruang Comment Center Gedung Diskominfo Santik Cikarang Pusat. Dirinya menargetkan penurunan angka stunting sebesar 6% di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017 sampai dengan 2022. Melanjutkan agendanya, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan meminta kepada perangkat daerah terkait untuk dapat mempercepat proses kerjasama pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir Burangkeng Setu. Hal tersebut disampaikannya saat mengadakan rapat pemaparan terkait pengolahan sampah dengan pihak swasta, yakni PT Beyond SCA Indonesia, bertempat di ruang rapat Bupati Cikarang Pusat. Usai menghadiri rapat pengolahan sampah, penjabat Bupati Bekasi melanjutkan agendanya untuk memimpin rapat bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Dirinya meminta kepada Disnaker untuk membuat strategi atau terobosan baru agar dapat menyerap lebih banyak calon tenaga kerja lokal. Di sela agendanya, penjabat Bupati Bekasi didampingi PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mengadakan pertemuan dengan perwakilan komunitas budayawan Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi, Tambun Selatan. Mengakhiri kegiatannya, penjabat Bupati Bekasi membuka Grand Final pemilihan Abang Empok Kabupaten Bekasi yang berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti Cikarang Pusat. Jumat 27 Agustus 2021, penjabat Bupati Bekasi menerima audiensi dari paguyuban pariwisata yang mencakup pelaku usaha restoran, hotel, dan pengelola rekreasi, bertempat di ruang rapat Bupati Bekasi Cikarang Pusat. Dalam audiensi tersebut, para pelaku usaha menyampaikan kesulitan yang dialami selama masa pandemi COVID-19. Berlanjut, penjabat Bupati Bekasi mendampingi dan Rem Brigjen TNI R. Sidarta Wisnugraha menghadiri penyerahan bantuan alat kesehatan oksigen yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dari PT Hyundai, bertempat di Korem 051 Wijayakarta, Cikarang Selatan. Menutup agendanya di hari Jumat, penjabat Bupati Bekasi bertolak ke Wisma TNI AL Megamendung Bogor untuk menghadiri kegiatan musyawarah kerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bekasi. Sabtu 28 Agustus 2021, penjabat Bupati Bekasi mengikuti kegiatan video conference bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait gerakan vaksinasi massal di wilayah Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini berlangsung di sentra vaksinasi BPBD Jabar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Timur. Minggu 29 Agustus 2021, penjabat Bupati Bekasi memberikan dukungannya secara langsung kepada kafilah asal Kabupaten Bekasi yang mengikuti seleksi tilawah Quran dan Hadis atau STQH ke-17 tingkat Provinsi Jawa Barat, bertempat di Balai Asri Pusat Dakwah Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bandung. Warganet, hari ini saya sedang menggunakan baju dari EcoPrint yang merupakan produk dari UP2K Kabupaten Bekasi. Tentunya ini dalam rangka mendukung produk UMKM lokal Kabupaten Bekasi. Jangan lupa ya untuk terus mendukung produk-produk lokal UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, itulah tadi rangkuman kilas balik yang dapat saya sampaikan. Perlu diingat ya untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.